Halo semua, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian, Kosubiri Fun. Kali ini kita akan membahas sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul The K2. Penasaran gimana alur ceritanya? Langsung saja kita saksikan filmnya. Check this out. Scene film bermula di mana kita diperlihatkan seorang anak perempuan yang tidak bisa tidur. Lalu ia berdoa dan melihat sekelibat cahaya dan dia mengira itu ayahnya pulang. Ia bergegas keluar kamar untuk menemui ayahnya. Tapi sesampainya di ruang tamu, pintu rumahnya ternyata sudah terbuka. Dia melihat ada yang aneh di kamar ibunya, seperti bayangan seseorang tapi bukan ayahnya. Lalu ia memberanikan diri membuka kamar ibunya. Namun naas, ia menemukan ibunya sudah tergeletak tak bernyawa dengan obat tidur yang berserakan. Dan ternyata benar, ada seseorang di belakang pintu kamar ibunya. Sontak membuat anak perempuan ini pun menangis lalu berteriak. Ya, perkenalkan, nama anak ini adalah Anna. Scene berpindah di mana setelah kejadian tersebut, Anna dititipkan di sebuah gereja di Spanyol untuk dirawat dan dididik bersama biarawati di sana hingga dewasa. Singkat cerita, di sini kita diperlihatkan Anna yang sudah dewasa. Ternyata ia ingin kabur dari gereja karena mendengar ayahnya berada di Spanyol, yaitu di kota Madrid. Shin berpindah ke sebuah kamar di mana kita diperlihatkan seorang anak muda dengan luka di sekujur tubuhnya. Sambil memperhatikan sekitar lewat jendela, lalu ia bergegas pergi dari kamarnya dengan sangat hati-hati, memperhatikan semua CCTV yang mengarah padanya. Kita panggil laki-laki ini Kim. Shin berpindah ke Anna, di mana Anna sudah sampai di stasiun kereta dengan dibuntuti oleh penjaga gereja yang ingin menangkapnya dan mengembalikannya ke gereja. Di sini Anna berlari di stasiun dan akhirnya menabrak Kim. Anna pun meminta bantuan Kim karena Kim sama-sama orang Korea, tapi Kim menolak karena dia juga sedang diburu oleh banyak orang. Akhirnya Anna berlari sendiri sampai ujung peron. Dan di sini dia sudah tidak bisa kemana-mana dan akhirnya tertangkap oleh penjaga gereja. Kejutan pun datang. Tanpa disangka Kim pun membantu Anna untuk melarikan diri. Dan di sini akan terjadi baku hantam antara Kim dan penjaga gereja. Baku hantam terjadi sangat seru. Tapi di sini Kim terlihat dominan karena memiliki teknik yang sangat baik dalam bertarung. Dan akhirnya Kim berhasil mengalahkan penjaga dengan TKO. Setelah pertarungan tersebut, Kim memeriksa identitas penjaga dan ternyata mereka adalah polisi. Lalu Kim pun bergegas pergi dari stasiun. Kejadian tersebut ternyata dilihat oleh CCTV stasiun dan Kim dikira jambret dan akhirnya dikejar oleh petugas. Di sini Kim dan Anna kembali bertemu dan Anna meminta bantuan, tetapi mereka telat karena petugas menemukan mereka. Kim akhirnya menyuruh Anna untuk berlari duluan dan dia akan menghadapi dua petugas stasiun sekaligus. Jelas, dua petugas stasiun ini bukan tandingan Kim. Kim berhasil mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Lalu Kim bergegas kabur, kembali keluar stasiun, tapi ternyata Anna sudah tertangkap oleh polisi di dalam mobil. Kim hanya bisa diam, tidak bisa berbuat banyak, dan hanya melihat Anna yang menangis di dalam mobil dan tidak bisa menolongnya. Kim pun akhirnya menaiki taksi dan pergi ke bandara. Shin berpindah 6 bulan kemudian, di mana Kim sudah hidup damai di Korea dan bekerja sebagai tukang pasang spanduk di sana. Malam hari, Kim mendapat orderan untuk memasang spanduk di sebuah gedung pencakar langit di kota.
Tiba di gedung tersebut, Kim dijegat tidak boleh masuk karena tidak memiliki KTP. Tapi akhirnya dia dibantu oleh nenek-nenek yang bekerja sebagai OB di sana untuk melobi penjaga dan akhirnya bisa masuk ke dalam gedung. Kim pun bersiap memperbaiki spanduk, bermodal tali tambang dia terjun bebas memperbaiki spanduk. Di dalam gedung, kita dilihatkan seorang calon presiden yang bernama Jang Sejong sedang bersama seorang wanita dan ingin bercocok tanam. Mantap. Tapi usut punya usut, ini adalah jebakan dari lawan politiknya untuk merekam kejadian tersebut dan menyebarkannya. Di lain tempat, istri dari Jang Sejong sedang diwawancara di stasiun TV untuk membuat citra baik ke Jang Sejong sebagai calon presiden. Istrinya bernama Choi Yoo-jin. Shin berpindah di bawah gedung. Ternyata sudah dikepung oleh agen suruhan dari pihak lawan Jang Sejong untuk melakukan rencana perekaman. Terjadi baku hantam antar penjaga Jang Sejong dengan para penyusup. Tetapi para penyusup melibas habis semua penjaga dan orang yang berada di dalam gedung. Shin berpindah dari Kim yang sedang memasang spanduk di luar gedung. Tanpa sengaja, Kim melihat calon presiden dan wanita tersebut. Lalu, wanita tersebut menutup tirainya. Kim pun pindah posisi ke sudut spanduk lainnya dan melihat nenek yang membantunya tadi dalam bahaya karena penyusup sudah memasuki ruangannya. Kim berusaha menolong, tapi terlambat. Si nenek sudah dipukul hingga bersimbah darah. Di sisi lain, penyusup tidak bisa masuk ke kamar Jang Sejong karena semua pintu sudah dikunci oleh penjaganya. Kim yang ingin menolong nenek tersebut akhirnya bisa masuk gedung dengan memecahkan kaca. Kim yang berusaha menolong nenek itu pun tidak luput dari serangan penyusup. Kim dikeroyok dan Kim membalas dengan menghajar semua penyusup. Para penyusup pun mundur karena mengetahui bala bantuan dari Jang Sejong telah datang dan merasa rencana mereka gagal. Kim pun meminta bantuan kepada para penjaga untuk memanggil ambulan buat si nenek. Dan setelah kejadian tersebut, Kim pun pulang ke rumahnya. Shin berpindah di mana Jang Sejong selamat dari jebakan tersebut dan menelepon Choi Yoo-jin. Dia melapor bahwa tukang spanduk itu melihat wajahnya dan harus cepat diurus. Kemudian Choi Yoo-jin menelpon direktur park untuk membereskan masalah ini. Di lain tempat, Kim sudah tahu bahwa kejadian ini akan membuat dirinya tidak aman dan berniat pergi, tapi sudah telat karena tempat tinggalnya sudah dikepung oleh pihak Jang Sejong. Di gedung kantor JSS, ketua agen Jo memberitahu ke pejabat park untuk menarik pasukan dari tempat Kim karena Kim ini orang berbahaya dan anak buahnya bisa terbunuh. Karena tidak didengar, ketua Jo akhirnya pergi sendiri ke lokasi tempat Kim berada. Di tempat Kim mulai beraksi dengan mengalahkan satu persatu semua orang yang ingin menangkapnya. Setelah itu, Kim berhasil mengalahkan semuanya, lalu dia pergi dari tempat. Dan benar kekhawatiran kepala Jo, semua anak buahnya dikalahkan oleh Kim, tapi dia lega karena anak buahnya tidak ada yang terbunuh, hanya babak belur. Shin berpindah lagi ke rumah dari calon presiden Jang Sejong dan Choi Yoo-jin. Terdapat fakta bahwa mereka menikah secara kontrak untuk menguntungkan satu sama lain. Di sini, Choi Yoo-jin memberitahu Jang Sejong bahwa putrinya kabur lagi dari tempatnya. Dan ternyata, Anna adalah anak perempuan dari Jang Sejong dari perempuan lain. Di sini kita diperlihatkan Anna yang lagi-lagi kabur dari gereja berlarian di jalan. Dia berlari sangat kencang. Dan dia hampir saja tertabrak oleh mobil yang melintas di jalan. Di jalan, dia terlihat syok dan mengingat lagi kejadian di mana ibunya meninggal. Dan ternyata Anna lah yang mengasih obat tidur ke ibunya dan melihat sosok lain yang membunuh ibunya. Siapakah itu yang membunuh ibunya Anna? Lanjut di episode selanjutnya ya guys. Gimana, seru kan alur ceritanya?
Sampai bertemu di episode 2 ya. See you next video. Bye bye.